Dan aku Septia Diana Rahman. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal membahas apa nih, Fit? Kesempatan kali ini kita akan membahas yang seru-seru nih, Sep, terkait bank umum campuran swasta nasional asing di Indonesia. Wah, cukup seru tuh kayaknya. Tapi kalau cuma diskusi berdua, kayaknya kurang seru. Gimana kalau kita pakai teman-teman? Oke. Let's go. Nah, sekarang teman-teman udah pada ngumpul nih. Gimana sebelum masuk diskusi, kita perkenalan dulu. Dimulai dari Feli deh. Oke, perkenalkan nama saya Felisa Rizky Salsabila. Nama saya Alvin Pradet Putra. Nama aku Ria Rika. Nah, sekarang kita langsung masuk ke diskusi aja nih. Nah, dari kalian ada yang tahu nggak sih definisi bank umum itu apa? Nah, kalau menurut saya, bank umum itu ialah satu badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan yang menjalankan suatu kegiatannya secara perbankan, baik konvensional ataupun syariah. Oh gitu. Kalau menurut kamu, definisi bank umum itu sendiri apa? Nah, menurut saya itu bank umum sering disebut juga bank komersial atau komersial bank, biasanya dapat diberikan bersifat umum untuk umum jasa perbankan seluruh yang ada. Nah, selain ada bank umum, ada juga loh bank umum campuran swasta nasional asing. Tapi ada yang tahu nggak sih apa itu bank umum campuran swasta nasional asing? Menurut aku, bank campuran itu bank yang didirikan oleh Badan Hukum Indonesia dan Badan Hukum Luar Negeri. Bank ini juga bisa disebut bank joint venture. Nah, kalau menurut aku, bank campuran itu ialah jenis bank yang pemilik sahamnya bercampur antara pihak asing maupun swasta nasional. Saham ini juga sebagian besar dimiliki oleh warga Indonesia, namun sebagian juga dimiliki oleh warga asing. Nah, kalian semua kan udah paham ini, udah tahu apa itu bank umum campuran swasta nasional asing. Nah, ada yang tahu nggak sih contohnya bank umum campuran swasta nasional asing di Indonesia itu apa? Nah, contoh bank campuran swasta nasional asing di Indonesia itu salah satunya Bank CMB Niaga, yang dimana pemilik Bank CMB Niaga ini Sudarpo Sastro Satomo, seorang jurnalis nasionalis serta pengusaha yang banyak berperan dalam awal-awal kemerdekaan Indonesia. Betul banget tuh, Fel. Bank CMB Niaga ini termasuk ke dalam bank umum campuran swasta nasional asing di Indonesia. Nah, terus juga ya, Bank CMB Niaga ini pemegang saham untuk kurang dari 5%. Baik untuk per orang maupun institut, baik dari lokal ataupun asing. Nah, selain itu, pemanfaatan akhir dari kepemilikan saham Bank CMB Niaga ini ialah seorang warga negara Malaysia, yaitu Hairul Anwar bin Rifai dan saya binti Muhammad Nasir. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak sih anak perusahaan dari Bank CMB Niaga itu? Setahu aku, Bank CMB Niaga ini punya dua anak perusahaan, yaitu PT CMB Niaga Auto Finance dan PT CMB Niaga Sekuritas. Berdasarkan target pasar nih, Bank CMB Niaga ini termasuk ke dalam apa sih, teman-teman? Kalau berdasarkan target pasar, Bank CMB Niaga ini termasuk ke dalam corporate bank, yang dimana fokus pelayanan dan transaksinya itu ke nasabah yang berskala besar. Tapi walaupun namanya corporate bank, dia nggak cuma melayani perusahaan besar aja, tapi perseorangan kayak direksi atau karyawan perusahaan juga bisa jadi nasabah di bank tersebut. Nah, menurut kamu nih, Sep, Bank CMB Niaga ini termasuk bank devisa nggak sih? Kalau menurut aku iya, karena Bank CMB Niaga ini melakukan transaksi valuta asing dan likuiditas devisa serta hubungan koresponden dengan bank asing di luar negeri, yang dimana Bank Indonesia memberikan hak dan wewenang untuk menetapkan Bank CMB Niaga sebagai bank devisa. Nah, dari kalian ada yang tahu nggak sih Bank CMB Niaga ini dalam sistem organisasi masuk ke dalam apa sih? Nah, berdasarkan sistem organisasi, Bank CMB Niaga ini termasuk ke dalam branch banking system, yang dimana merupakan sistem yang mempunyai tempat cabang. Per 30 Juni 2022, CMB Niaga ini mengoperasikan 420 cabang. Nah, selain itu, dari kalian ada yang tahu nggak sih Bank CMB Niaga ini melayani apa saja?
Dalam Bank CMB Niaga banyak kok melayaninya seperti tabungan, kartu kredit, KPR, KTA, pinjaman dengan ambunan, bank insurance, top-up, serta reksadana. Tapi dari kalian ada yang tahu nggak sih KPR dan KTA itu apa? Aku tahu, KPR itu kredit pemilikan rumah dan KTA itu kredit tanpa agunan. Nah, ada yang tahu nggak sih bagaimana penghimpunan dana dalam Bank CMB Niaga ini? Di Bank CMB Niaga ini penghimpunan dananya ada beberapa jenis, salah satunya dalam bentuk deposit, di mana produk ini merupakan simpanan jangka panjang dengan suku bunga yang lebih tinggi daripada bunga biasa. Selain deposit juga, salah satunya dengan cara menggunakan tabungan CMB Niaga, ialah tabungan perseorangan dengan persyaratan mudah serta dibebaskan oleh biaya administrasi bulanan. Diskusi kita udah selesai nih. Kita akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys. Don't forget to like and subscribe.